Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Keluarga besar Masjid Raya Peruri yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa ya, setahun kemarin baru kita kaji tentang masalah haji, dan alhamdulillah mulai pada bulan Mei ini Kabupaten Karawang khususnya sudah mempersiapkan, karena tahun sekarang termasuk banyak ya, sampai keberangkatan ada 7 kloter. Nah, dengan daftar tunggu tentu saja banyak, dan tidak akan merasa bosan atau tidak jemu kalau menunggunya, karena menunggunya juga bagaikan menunggu sholat. Jauh sebelumnya datang ke masjid itu adalah nilai ya. Menunggu untuk ibadah haji juga punya nilai ya. Dan sebagaimana doa yang disampaikan, dimintakan kepada Allah oleh Bapak pimpinan acara, Bapak Haji Soleh, mudah-mudahan dikabul doanya dari semua. Semoga tamu-tamu Allah dari mana saja, berangkat dengan siapa saja, bisa meraih ibadah haji yang mabrur, dosa-dosanya diampuni, doa-doanya dikabulkan, diberikan keluarga sakinah, mawadah, warohmah, tambah ilmunya, tambah rizkinya, sehat lahir batin, akal dan pikirannya, dan sepulangnya di situ bisa mewujudkan kemabruran dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja yang last but not least, terakhir tak kalah pentingnya, yaitu yang sudah siap-siap untuk tahun depannya dan yang sudah siap-siap baik mendaftar atau menunggunya, agar diberkahi rizkinya dan diberkahi keluarganya, serta dipercepat, mudah-mudahan tambahkan banyak kuotanya sehingga tidak terlalu lama menunggunya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan ibadah haji itu hukumnya wajib bagi siapa saja hamba-hamba Allah yang muslim yang sudah memiliki bekal. Tentu bekal bukan sekadar uang ya, yaitu istitoah, itu artinya kemampuan fisiknya, kemampuan mentalnya, artinya siap, tidak ada yang diragukan lagi keyakinannya, karena ini satu kewajiban. Kalau kewajiban ditunaikan dapat pahala, kalau cukup juga belum terpanggil, nah itu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian untuk tahun kemarin ada perubahan baru ya, tata cara untuk mendaftar haji sampai ada mendapatkan pelunasan. Kalau biasanya pelunasan dulu, kemudian setelah itu kesehatan.
Kalau sekarang ini tahun 2024 itu dimulai dengan pemeriksaan kesehatan sampai dinyatakan istito'ah. Istito'ah berasal dari kata istato'ah yastatimu istito'atan, artinya ada kemampuan, sehat, tidak berat ketika melaksanakan ibadahnya. Nah, setelah itu baru boleh melunasi. Nah, kemudian untuk 2 tahun terakhir ini juga itu ada kenaikan untuk pelunasannya. Asalnya biasanya 10 juta dan kemarin-kemarin ditambahnya kurang lebih 30-an dan kemarin antara 33-an. Tetapi bagi kita jangan berpikir berapa pelunasannya, sebab Allah itu pasti akan memberikan bekal kecukupan sesuai dengan yang dihadapinya kalau oke dari Allah. Bagaimana dalilnya? Sudah hafal, idza aroda syai'an ayakullalahu kun fayakun. Ini hambaku wahai malaikat akan melaksanakan ibadah haji, ya cukupkan, maka dicukupkan segalanya. Banyak yang tidak disangka sebagai hamba Allah yang akan berangkat itu rizkinya dimudahkan. Nah, apa sebabnya? Menunaikan untuk panggilan Allah, menunaikan ibadah yang diperintahkan, ya dengan sendirinya Allah itu kepada yang taat akan diistimewakan. Oleh karena itu tunjukkan dari kita kepada Allah itu ketaatan. Kita saja punya anak, ada beberapa yang taat, berapa kesitulah jatuh hati kita, ya, bersahabat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah tahu tata cara dalam pendaftaran, niatkanlah untuk yang akan, jangan berpikir bagaimana nanti pelunasan, jangan. Buka buku tabungan. Setelah buka buku tabungan, bagaikan ada bandara, lapangan udara. Kalau sudah ada, ya pesawat siap untuk landing di situ. Dan rezeki pun akan Allah tambah untuk mengisi buku tabungan itu, ya. Nah, jadi pengalaman bukan yang lain, saya juga dulu ya sudah niat ingin. Nah, kemudian coba sajalah nyimpan, dibuka buku tabungan. Benar juga Pak, begitu buku tabungan ada, maka minimal 100.000 kan untuk setor itu. Ada juga yang nanti setelah terkumpul 1 juta setor, 1 juta setor. Kalau saya itu ya berapa saja, minimal yang 100.000 itulah. Nah, kalau sudah sampai 5 juta, panggilan hati untuk mengeluarkan yang kurang begitu penting ditahan, karena sudah merasa wah ini sudah 5 juta nih. Nah, kemudian tambah lagi ya 10 juta, ya apalagi kalau peruri, saya percaya keluarga besar peruri bukan lagi 100, bukan lagi 1 juta dalam menyimpan itu, ya. Nah, tentu lebih cepat lagi, ya. Nah, apalagi paspor itu kan ada 48 halaman, ya. Apalagi berlakunya sekarang buat paspor itu berapa tahun? 10 tahun. Nah, itu disiapkan dan dijamin tidak akan berkurang rizki dipakai untuk ibadah. Yang ada dilipat gandakan rizki bagi orang yang taat. Nah, oleh karena itu kita mulailah ada niat, ya. Kalau kita bagi ada niat tetapi belum melangkah, maka lebih bagus setelah niat segera melangkah. Jadi ada lamunan yang diwujudkan dalam realisasi, itu namanya cita-cita. Tapi kalau ada keinginan belum direalisasi, itu namanya baru lamunan menghayal. Nah, kita jauhkan dari hal yang tidak disukai Allah. Marilah kita mulai dengan niat yang ikhlas bahwa kita akan memulai membuka jalan
merintis jalan menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian kalau sudah itu hati akan lurus. Bagaimana lurusnya? Akan dikurangi oleh Allah pekerjaan yang tidak bernilai, karena dalam dirinya orang ini sudah dikawal oleh para malaikat. Kalau seorang sudah niat itu, wahai malaikat, ini adalah tamu yang akan datang berkunjung ke rumahku. Rumah itu Baitullah itu kan, Baitullah itu rumahku, ya. Nah, masjid ini juga termasuk Baitullah fil ardi. Jadi masjid itu adalah rumah Allah yang ada di muka bumi. Nah, di situ kita ya tidak akan ada tertarik perbuatan dosa, tidak tertarik. Apa sebabnya? Kita akan haji. Bagaimana nanti kalau tidak mabrur? Nah, jadi akhirnya terarah ya. Ada sedikit-sedikit istighfar, kemudian berdoa. Setiap sholat akan bertambah doanya, semoga niat haji ini akan dikuatkan oleh doa malaikat dan dimudahkan oleh Allah. Masya Allah, hebatnya Pak. Begitu juga yang sudah berniat umroh setelah berhaji, Allah akan berikan kesempatan ya. Jadi kalau kita di internet contohnya ya, kemudian dibuka trik parenting, artinya gimana pola asuh orang tua kepada anak. Nah, kemudian setelah itu permintaan lain ada yang muncul tentang masalah pembinaan itu aja. Kemudian kalau kita klik selain dari itu, misalnya bagaimana kita mau mengetahui kampus-kampus mana ya di Timur Tengah yang memberikan beasiswa misalnya, klik terus akan keluar setelah ini. Nah, tergantung dimulainya di mana kita. Kalau kita mulainya ingin ibadah, maka di akal pikiran kita itu yang muncul ibadah ini. Tapi kalau seseorang sudah tidak baik, buka situs yang tidak baik, yang muncul juga akhirnya tidak baik terus. Kita digempur oleh situs-situs yang tidak baik. Makanya kalau sekarang untuk mendapatkan surga, nah di situ catat saja bagaimana upaya Rasulullah untuk mendapatkan surga. Apalagi situs-situs yang berbahasa Arab, yang asli yang berbahasa Arab, nanti akan lebih bermunculan. Nah, kita kiri kanan lengkap dengan literatur yang artikel-artikel yang beristimewa. Ya, kembali pada yang tadi, marilah kita berdoa bagi yang sudah siap ini ya. Buka buku tabungan, mulailah bismillah ya Allah, saya ingin berhaji. Jangan berpikir berapa tahun ya, jangan. Nanti juga kalau sudah waktunya ya akan siapa tahu dipercepat nanti ya. Nah, tambah kuat, pokoknya daftar saya mau berhaji, begitu aja ya. Nah, jadi jangan dulu ya Allah tambahlah rezeki, saya mau berhaji. Lebih bagus ya Allah hajikan kami. Langsung mintanya hajikan kami gitu ya. Saya jangan-jangan kalau sudah banyak uang tidak jadi hajinya ya. Nah, mintanya hajikan kami, hajikan, umrohkan kami sekeluarga dengan tetangga, keluarga besar dari Peruri, sehingga bersama dengan kami seperti itu ya. Nah, sehingga akhirnya sampai pada 25, walau alam apa kenaikan atau tidak untuk uang mukanya ya. Nah, yang plus kurang lebih 5.000 dolaran ya. Nah, di situ kita betul-betul sudah terarah. Hidup terarah dalam ibadah, maka yang muncul dalam akalan pikiran kita ibadah. Nah, bukalah berpikir kita untuk lebih positif lagi sehingga terarah. Nah, sekarang khususnya yang akan berangkat di lampu iman ini ada juga di sini yang bersama dengan kami Pak Teddy Swasdian ya. Nah, Pak Teddy Swasdian sebetulnya tahun kemarin sudah boleh diisi, tapi beliau masuk udah 24 saja katanya. Nah, dari 24 Pak Teddy, Bu Elda, kemudian
keluarga besar Pereli juga, Bu Ade Sri Nurani ya, kemudian Bu Yeni yang suami udah mendahulunya, dilimpahkan pada putrinya yang Amel itu ya. Dan kita bersyukur ya bahwa yang pensiun juga ada Pak Widadi ya, Ibu Rorodia juga sama, sebagaimana mengikuti alumni yang lain di KBH mana saja silakan, tapi yang target harus kita miliki adalah mendapatkan surga karena mencapai haji yang mabrur. Yang kedua, bagaimana upaya untuk mencari agar kita mendapatkan haji yang mabrur? Nah, minimal 3. Yang pertama, niat yang ikhlas. Sudah ikhlas sajalah ya, niat yang ikhlas. Nah, kemudian yang kedua, beribadah sesuai yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dicontohkan jangan kita berebutan sehingga mubadir ya. Salah satu contoh misalnya logika juga tidak menerima. Itu Pak sedang berdesakannya, sedang tawaf, dibuka peci hajinya, diusapkan kemana? Ke Ka'bah, lama ngusapnya, usapkan ke bajunya, ya kotor. Nah itu bukan seperti itu mendapatkan barokah itu ya. Nah barokah itu subutul khair ilahi, jadi yang melekat pada diri itu ya kebaikan yang Allah anugerahkan, inginnya baik saja itu ya. Nah kalau barokah sudah dimiliki oleh orang itu, bagai Al-Asfahani ya, Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Quran disebutkan dulu hanya 25 real tuh ya, tapi sekarang entah berapa yang semacam kamus Quran seperti ini lebih lengkap daripada kamus-kamus lain. Ar-Raghib Al-Asfahani itu, barokah itu bagaikan sumur Pak, sumur. Nah sumur itu tidak pernah hentinya air muncul, semakin diambil airnya semakin bening bersih ya. Nah ada hujan atau tidak ada, itu mesti keluar airnya. Nah barokah itu seperti itu kalau kita senantiasa berbuat baik. Nah oleh karena itu bagi kita sering kalau ketemu gimana ucapan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 yang diminta, barokah dulu, rahmat dulu, atau selamat dulu? Sekali lagi, selamat dulu, barokah dulu, rahmat dulu? Selamat dulu, sebab walaupun dapat keberuntungan, kalau celaka tidak bisa dinikmati. Hebatnya ucapan salam bagi umat Nabi Muhammad, umat Islam itu minta awalnya itu selamat bagi Anda, semoga dapat rahmat kasih sayang Allah ya, dan dapat barokah. Nah hebat, itu hebat. Nah jadi yang 3 ini hendaklah kita syukuri dengan menjawab kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasnya assalamualaikum, selamat saja. Kalau namanya selamat, dunia akhirat selamat ya, bahagia. Setelah bahagia ada yang puncak lebih tinggi, mulia. Nah jadi bukan hanya bahagia yang kita inginkan, mulia juga. Mulia itu dilulukan oleh malaikat juga ya. Kalau kebahagiaan itu diikuti mulia, mulianya menurut Allah. Yang mana yang mulia itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Nah ibu bapak sekalian, ibadah haji itu pada bulan berapa? Pada bulan 12. Nah silakan dimulai dari Muharram, Safar, terus ayo. Jadi kalau Januari mah hafal Januari, Februari gitu ya. Nah jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir ya.
Rajab, kemudian apa lagi? Sa'ban, Rawah Sa'ban itu ya. Nah, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 12. Sebelum 12 ada dulu bulan Ramadan. Bulan keberapa tuh? Coba hitung berapa Ramadan itu. Ke-9. Karena di situ Allah ingin memberikan bekal. Tadi kan harus berbekal. Salah satunya yang dibolehkan istitoah. Wajib itu bagi yang mampu. Nah, oleh karena itu kalau kita ini melihat bulan berangkat haji itu 12, ada bulan 9. Ini bulan perbekalan untuk haji, dan bukan untuk haji saja, karena targetnya yang saum, yang iman saum itu menjadi orang bertakwa. Sedangkan di Al-Baqarah juga watazawwadu fa inna khairu zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, ya, artinya apa? Hendaklah kalian berbekal dengan bekal takwa. Sebaik-baik bekal itu bekal takwa. Ya. Jadi kalau kita melihat ada Ramadan, hakikatnya Allah ingin beri bekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, kalau orang beriman melaksanakan saum, tambah kedudukan mulia, mukminin muttaqin, maka akan melahirkan akhlaknya yang mulia. Yang sering kita kaji di sini, akhlak kepada Allah tidak syirik dan maksiat. Akhlak kepada Nabi, mencontoh Nabi. Nabi bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara ibadah haji. Ya, itu tentang haji. Dan kemudian setelah itu akhlak kepada orang tua, kita muliakan orang tua. Nah, jadi dalam memuliakan orang tua banyak juga yang berangkat dengan orang tua. Masya Allah, tahun kemarin yang menarik bagi saya, ya, ada seseorang berangkat dengan istrinya, dibawa kedua orang tuanya, ditambah besannya, 5 orang, dibayar oleh seorang. Dia haji yang kedua. Saya punya pemikiran ini, ya. Biasanya tidak khidmat seperti itu. Tapi yang menarik saya, si anak memanjakan orang tuanya. Kalau selintas akan berpikir, pasti dia jengkel. Bukan, Pak. Ada apa lagi, ayah? Gini. Nah, naikkan ke kursi roda, main didorong, kan. Kita pikir akan capek. Masya Allah, kemanapun juga dibawa. Ke masjid dibawa, tidak disimpan, tidak. Kemana capek dibawa. Keringat sudah berkucuran. Orang lain coba, kita yang mencoba untuk mendorong, biar bakti saya. Seperti itu, memuliakan orang tua sampai orang tua merasa bangga. Saya bangga punya kamu. Tak mengira pada sebagai seorang ayah, aku tidak merasa mengistimewakan kepada kamu. Semua anak ayah ini saya perlakukan, tapi betapa kamu itu membuat senang. Bayangkan, Pak, di saat membutuhkan hadir sang anak. Inilah anak yang soleh yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Idza matabnu Adam, kalau anak Adam itu meninggal dunia, ingqata amaluhu, terputus amal, ila min salasin, kecuali 3. Apa yang satu? Sedekah jariyah.
Jadi kalau karpet disimpan, Bapak urunan di sini ya, sampai kapan terpakai, pahalanya sampai. Bapak membangun ini, ketika saya lewat terus ke sini, di sini tengah-tengah sawah Pak. Saya punya pemikiran, siapa ini yang akan ngisinya jauh kemana-mana. Sekarang, Masya Allah ini pusat kota Teluk Jambe itu, ya. Nah, siapa yang menanam kebaikan di sini, maka sampai kiamat kalau masjid tetap jadi masjid, itu adalah disebutkan sodakoh jariyah. Sodakoh yang mengalir, jariyah itu mengalir. Makanya kalau ingin sodakoh tidak terhenti, bangunlah masjid, wakafkanlah tanah. Siapa yang bangun masjid kena Allah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Jangan kaget, Timur Tengah itu selalu memborong. Kalau ada orang yang mengajukan, maka langsung dia beri semua. Bahkan termasuk imamnya, dia mendapatkan tiap bulannya. Nah, sampai seperti itu, ya. Apa sebabnya? Karena orang-orang yang setelah wafat tapi menginginkan pahala terus mengalir, maka yang tiga ini, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Bapak membina anak, menyekolahkan, di rumah juga diberikan disiplin harus gini, diberi warna yang islami. Bina juga istri taat, sama-sama ayah ke masjid, diikuti oleh istrinya, diikuti oleh anaknya, sampai ketika si ayah sudah tiada, anaknya melanjutkan kegiatan itu, ya. Kalau seorang ada anak 5 atau 12 misalnya, nanti masjid ini semakin penuh ketika orang tua sudah tua juga, dibawa pengawal-pengawalnya banyak. Nah, jadi orang-orang yang ingin mendapatkan keistimewaan seperti jemaah haji tahun kemarin itu cukup menjadi daya tarik semua, sehingga terus terang saja sang orang tua yang dibawa dengan besan 3, walaupun usianya sudah lanjut dan 2 orang sudah pakai roda, yang satu si ibu itu kuat, ya, maka akan puaslah hati karena tidak terasa seberapa seorang yang menggendong ibunya kemana-mana, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sudah lunas kebaikan orang tua saya, khususnya ibu ini, kemanapun saya bawa, saya gendong. Kata Nabi, tidak akan lunas kamu, tidak. Kenapa ya Rasul? Saya sudah habis-habisan memberi sesuatu pun saya dahulukan kepada ibu saya. Tidak. Apapun yang ingin kau berikan untuk mengembalikan kebaikan orang tuamu, tidak bakalan bisa tercapai kebaikan sang orang tua kepada kamu. Kenapa ya Rasul? 3 kali mujizat. Kenapa? Dijawab oleh Nabi, karena orang tua kamu mengurus kamu dengan doa semoga panjang umur. Itu orang tua. Tetapi kamu ada mungkin 1 kali merasa jengkel, diam-diam hatimu itu agar orang tua segera tiada, nangis sahabat. Ya kan, kalau sudah jengkel. Nah, orang tua mah tidak jengkel, anak berapa saja terurus semua. Tapi orang tua, karena kepada orang tua tidak semua untuk bisa seperti orang tua kepada anaknya. Nah, maka di situ disebutkan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Nah, soleh itu termasuk juga dalam mengawal perjalanan ibadah haji. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum wajib bagi yang mampu. Kita jangan berpikir saya belum mampu, justru harus minta kepada Allah agar kami mampu berhaji, karena ini kewajiban. Nah, perjalanan haji itu, ya, tadi disebutkan ada 3 setidaknya untuk meraih haji yang mabrur. Pertama,
niat yang ikhlas. Kedua, ibadah sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Ketiga, berbekal takwa. Nah, ini watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, tetapi ada yang merusak, Pak. Yang merusak haji itu 3: ropas, pusuk, dan jidal. Ropas artinya perkataan, pembicaraan yang menuju perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Berbicara yang marah kepada perbuatan seks misalnya, atau yang kotor-kotor. Yang kedua yaitu fasik, tahu tapi melanggar. Yang ketiga yaitu jidal. Jidal itu artinya bertengkar sampai terjadi kebencian. Lebih jauhnya dikhawatirkan permusuhan. Bagaimana bisa untuk mendapatkan kemabruran? Allah sedini mungkin memagari hamba-hambanya jangan masuk situ. Karena dapat dibayangkan, kalau dulu kan masih sedikit. Nah, tetapi walaupun demikian Allah itu gambaran the futurisnya, ya namanya Allah, Pak, tahu yang menciptakan lebih banyaknya lagi. Masjidil Haram saja sekarang sudah menampung 3 juta. Nah, untuk bisa masuk ke situ, nah kemarin juga alhamdulillah saya ketemu dengan keluarga Peruri yang itikaf kemarin ya, Pak siapa Hadi sekarang nggak di sini ya. Nah, ada di situ. Bayangkan, Pak siapa? Nah, ketemu di sana tuh. Nah, serasnya di Kerawang ini, ketemu dengan beliau tuh ya. Bayangkan, Pak, masuknya saja. Ini umroh, masuknya saja, ya. Kalau kita tidak tahu waktunya, maka jangan diharapkan bisa masuk masjid. Datang ke sini mau sholat Jumat saja contohnya, datang jam 10, udah, jangan diharapkan di halaman pun jangan diharapkan, ya. Nah, radius 1 kilo pengeras suara sudah ada, dan tempat-tempat yang kosong diampari dengan karpet. Sehingga kalau kepepet orang baru keluar, mungkin Jumatan itu di karpet pinggir-pinggir jalan. Kalau sudah pas waktunya mungkin jalan penuh juga, digelar sajadah. Yang sama sekali mengabaikan atau kurang serius dalam menghargai waktu, bisa sholat Jumat di mana? Di hotel. Naudzubillah ya. Nah, kalau mau berangkat setelah selesai kita pagi-pagi segala sesuatu langsung saja jam 7 jam 8 sudah ada. Nah, Idul Fitri seperti apa? Orang-orang yang tadinya di luar menginginkan begitu Idul Fitri besoknya kan tidak ada tarawih lagi, mau keluar setelah sholat maghrib, sholat isya itu, kemudian masuklah orang yang belum masuk di masjid. Setelah masuk puas sampai jam 12 malam, lalu pulang targetnya jam 3 mau ke situ. Jangan diharapkan bisa Idul Fitri di dalam. Yang menarik, orang-orang yang sudah berulang kali ke situ setelah maghrib isya pulang. Setelah selesai lalu datang jam 11 datang istimewa, 12 istimewa, paling lambat jam 1. Kalau sudah jam 2 ke sini sudah mulai barikade, tidak diperbolehkan masuk karena sudah berdesakannya. Sehingga yang tadi jam 12 baru pulang mau masuk lagi jam 3 dapat tempat. Nah, yang ada juga yang terbuka ya, jamaah-jamaah yang ini. Saya lagi senang ibadah sholat di sini diusir katanya ya. Padahal bukan diusir, dia selalu ingin tempat yang kosong itu tempat lalu lalang orang. Ya mesti kan tidak boleh di situ. Jadi Pak, kalau begitu masuk masjidnya itu sampai dihalangi,
begitu datang ke Indonesia saya berpikir, ya Allah, di masjid sekitar saya orang yang ingin sholat jambra saja tidak ada yang membendung. Tetapi kalau di situ untuk sholat saja, masuk masjid saja dibendung. Dibendungnya bukan dihalangi, karena memang tidak akan bisa membuat nyaman orang terlalu berat, terlalu banyak. Kalau ingin ada 1 juta lagi tambah dari 3 juta pasti dibendung, karena daya tampung Masjidil Haram itu 3 juta seperti itu. Nah, ibadah haji adalah ibadah yang sangat indah, ibadah yang penuh nikmat walaupun capek, dan ibadah yang penuh rasa haru. Peruri tentu tidak akan mudah meneteskan air mata karena uang cukup banyak di tangan. Akan tetapi kalau datang di situ pasti keluar setelah selesai acara Arafah mata bengkak-bengkak, merah-merah, di sini bekas aliran tangis. Karena apa? Di situ seorang hamba Allah menemukan dirinya sendiri. Menemukan dirinya sendiri, siapa saya? Siapa Allah? Siapa istri saya, anak saya? Disitulah walaupun mahal ibadah haji, tetapi dikejar. Satu sisi memang wajib, sisi lain indah. Nabi menyuruh kita perjalanan itu, lukislah perjalanan hidup yang indah. Dengan berapapun orang, Allah akan menggantinya. Tidak ada cerita yang sudah berhaji dikurangi rizkinya, tidak ada. Yang ada ditambah, dimuliakan, ditambah itu, ya. Jadi Bapak sekalian, tentu saja kita targetnya bukan menangis. Walaupun selesai dari Arafah orang pasti menangis. Targetnya justru ingin membersihkan diri sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya, jangan terlewat setitik noda pun kecuali Allah ampuni. Dan janganlah Allah membiarkan kecuali doa-doa kita dikabulkan. Itu keinginan kita. Dan yang ketiga, jangan sampai masuk neraka tapi ingin masuk surga. Itu yang dijadikan tangis. Lain dengan tangisan yang ada di kita. Sekarang orang menangis, orang sampai begitu keluh kesah. Kenapa? Banyak cita-cita di dunia ini belum tercapai. Lupa padahal cita-cita yang harus dicapai yang utama itu adalah surga. Pak, berapa tahun umur? 150? Jarang. Sekarang 150. Nabi Nuh 950. Sekarang ini jarang yang 150. Yang saya bilang di Subang ada 176 tahun juga itu tetap meninggal dunia, ya. Yang 100 pun sudah jarang. Sekarang dihitung berapa tahun umur kita. Sekarang misalnya 40, kalau umur sampai 150 berarti 110 lagi, mending kalau sampai 150. Kalau sampai 100 baru 40, berapa lagi? 60 lagi, mending kalau sampai 100. Nah sekarang kalau sampai 60 misalnya, ada juga yang meninggal itu bukan monopoli yang tua, betul kan? Nah kadang-kadang yang belum menikah udah meninggal, kadang-kadang bayi di dalam perut ibunya udah meninggal, kadang-kadang juga yang baru melahirkan dan lain sebagainya. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap yang pernah hidup, yang punya jiwa, yang punya ruh pasti akan maut. Disitulah manusia-manusia harus mempertimbangkan. Contohnya ada ayat di surat apa itu, Al Imran, ya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, ya, wa jannatin ardhuha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ini cukup menarik perhatian para sahabat karena arti ayat itu, wahai hamba-hamba Allah, bersegeralah kalian menuju, ya, ampunan dan surga yang disediakan untuk orang yang beriman. Kan para sahabat cukup tertarik pertanyaan hal ini. Apa ya Rasul harus segera ini, nanti akan kehabisan tempat di surga? Bukan kehabisan. Surga itu
arduhas samawati wal ardh, seluas bumi dan seluas langit. Allah menyuruh segera, bukan kurang surganya, bukan habis tempatnya, tapi umur kamu jangan-jangan tidak sampai. Karena betahnya di dunia, tidak banyak agenda untuk mohon ampun, tidak banyak agenda untuk dapat surga, sehingga habis waktunya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh ayat itu. Jadi bukan bersegera itu nanti kalau tidak segera akan kehabisan. Ya kalau di prasmanan, kalau sedang acara segera kamu satenya habis, bisa jadi itu. Tapi kalau bersegeralah kamu dapat ampunan dan surga untuk orang yang bertakwa itu. Nah, artinya harus diperhitungkan umur kita. Nah, kalau misalnya umur ketika 25 tahun, 40 tahun, ini. Nah, menjelang 50 ini kurangi hal yang kurang begitu penting. Khusus sekarang untuk yang akan dibawa menghadap kepada Allah. Apa ya Rasulullah yang harus dibawa? Yang harus dibawa adalah yang punya nilai syar'inya, sehingga parhahnya juga parhah syariah yang dulu sudah selintas saya sampaikan, yang harus ada nilai dinnya, agamanya, sehingga bahagianya bahagia agama. Bahagia ketika Bapak sudah memberikan kemarin baksos misalnya, atau di sini melaksanakan i'tikaf, memberikan makan minum, atau pulang dari sini suka kalau ingat pada almarhum Pak Haji Yahya, studio berapa katanya? Studio 2. Nah, nilai itu yang akan dapat bahagia untuk kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk di dunia ini, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan menggelar ibadah haji itu, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilam jannah. Haji mabrur itu ada balasannya kecuali surga. Maka berebutlah orang untuk mendapatkan surga dengan cara mendaftar ibadah haji. Nah, jadi tanggal 13 Mei mulai ya di Kerawang itu ada keberangkatan 7 kloter itu, kloter 5, kemudian kloter 18, kloter 33, kloter 42, 48 dan 54. Ya, 7 kloter ini sudah siap diberangkatkan. Nah, kemudian fasilitasnya juga ada beda ya, sudah tahun kedua sekarang. Kopernya koper yang dari plastik cukup handal juga. Sarungnya tidak boleh pakai yang tambang segala satu, diberi sarungnya. Dan kemudian travel bagnya juga sama dari plastik. Kemudian untuk kantong paspor yang biasa menggantung di leher ini sekarang kayak atas tentengan ya, cukup bagus ya. Kemudian di samping itu makan dicukupkan 3 kali makan ya. Dan kemarin diamanatkan juga karena ada 5 hari yang tidak ada makan. Apa sebabnya tidak ada makan? Karena itu catering tidak bisa masuk, Pak, tidak bisa masuk. Nah, yaitu berat 3 hari setelah hajian, jadi 14, 15, 16, dan kemudian 2 hari sebelum pada waktu hajiannya, sebelum tanggal 8 itu ya. Jadi 5 hari ini lebih bagus dari rumah bawalah dendeng kering, bawalah teri kacang, kemudian bawalah mustofa, terus ada ikan yang kering yang kecil itu apa, bayi ikan itu namanya apa, nah ikan itu ya. Dan pendeknya yang seperti itu lebih kreatif, dan di situ ketika tidak ada makanan kita tinggal buat magicom ya. Nah, tinggal nasi buat kita tidak kekurangan makan. Sebab kalau tidak, bahasanya waktu untuk kita ngaji dipakai mencari makanan. Tapi kalau siap, nah kompak semuanya, satu kamar sekian, dan persaudaraan ternyata lebih erat dengan seperti itu ya.
Ibu-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang duniawi semua sudah hafal bagaimana tata caranya. Tetapi yang Nabi nyatakan sekali lagi, nilai yang harus ditanamkan, pertama wajib harus serius karena haji itu wajibnya sekali. Yang kedua bekalnya paling istimewa takwa. Syarat mabrur niat, contoh ke Nabi, kemudian berbekal takwa. Yang merusak adalah ropas, pusuk, dan jidal. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang akan bertanya, kami persilahkan. Baiklah, jamaah Masyayikh Peluru Jambe, bapak-bapak maupun ibu-ibu yang masih kurang jelas, kami persilakan untuk bertanya. Maka Sebelah kiri, tengah, Pak Haji Maskur mungkin, dan juga ibu-ibu ada yang ingin bertanya, Bu, supaya lebih mantap kita untuk melaksanakan ibadah haji. Kami persilakan. ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada dua hal yang ingin kami mohon penjelasan. Ya, satu mengenai masih di dalam konteks mengenai niat. Yang satu apa? Kedua konteks judul. Ya, jadi satu mengenai niat. Kemudian ada di luar konteks, di luar judul. Mengenai niat. Gini Ustadz, niat itu apa harus diucapkan secara khusyuk atau mungkin kadang-kadang begini Ustadz. Pernah yang saya lakukan dulu, saya itu di halaman belakang rumah saya itu saya hanya bukan hanya ya, saya itu duduk lahan gitu sama istri saya. Kebetulan tidak diniati gitu. Kok keluar kata-kata, yuk kita naik haji gitu. Itu tidak ada judul sebelumnya dan tidak khusyuk gitu loh. Nah, ini maksud saya, apakah hal seperti itu sudah masuk di dalam kategori ayat sebelumnya, ayat sesudahnya itu al-hajju ashhurum ma'lumat famang farada fihinna hajja wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Itu panon farada, padahal saya belum di dalam konteks paman farada tadi, hanya sekedar yuk kita naik haji besok insya Allah gitu loh. Itu gimana Ustadz? Kemudian yang kedua, masih kaitan dengan niat. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim a'ta. Jadi segala sesuatu niat kemuliaan itu harus didahului dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, terputuslah barokahnya. Kemudian dalam konteks di luar konteks. Kemudian kalau saya ingin berbicara di umum gitu umpamanya, itu saya tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, itu artinya rahmat itu akan putus. Kemudian di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, assalamu qoblal kalami, bukalah dengan salam sebelum kamu berbicara. Ini kedua hadis ini merupakan kewajiban, atau mungkin ada hadis lain yang menyatakan bahwa kedua-duanya
tidak dilakukan pun tidak apa-apa gitu. Jadi kalau saya ingin bicara langsung tanpa salam atau tanpa bismillah. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat istimewa, walaupun Pak Haji yang bertanya juga untuk kita semua, ya. Tentang niat, begitu Pak Haji sudah mau yang fardu melaksanakan, ketimbang ayo haji lah haji, sudah jadi niatnya. Dan di saat kita umrohnya, di ihlal ihram, kita sudah memulai labbaik Allahumma umrotan. Itu adalah niat untuk umrohnya, dan Pak Haji pun sudah jadi walaupun tak terucapkan, karena tata cara seperti sholat Allahu Akbar dimulai dengan takbiratul ihram, di situ sudah menunjukkan tercakup di dalamnya niat. Kalau haji bagaimana? Labbaik Allahumma umrotan. Kalau hajinya ini untuk orang haji tanggal 8-nya labbaik Allahumma hajjan, sah insyaallah Pak Haji sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah sekarang ada pakai bismillah kulu amrin, nah yang tadi ya tidak ada dengan bismillah, maka itu sia-sia. Nah yang disebut bismillah itu tidak semuanya harus bismillah, sebab ada bismillah, ada bismillah. Saya ulangi, syarah. Kalau Quran kan tafsir, kalau hadis syarah, itu ya. Ada bismillah, ada bismillah. Bismillah itu contohnya kalau kita mengerjakan menulis surat bismillah. Jadi bismillahirrohmanirrohim, boleh salam atau tidak. Kalau Nabi mulai surat itu bismillahirrohmanirrohim, kemudian isi surat. Nah kesininya kalau ada surat suka bismillah, tidak ada, yang ada salam. Nah beraneka ragam. Nah itu artinya bismillah dengan ucapan bismillah. Nah bismillah dengan ucapan bismillah. Tapi ada yang bismillah. Bismillah itu contohnya kita kalau makan buka saum gimana? Allahumma laka sumtu. Nah ini juga bismillah. Kalau ini tidak disebut bismillah, tetapi nama Allah di situ ada Allahumma. Nah itu sudah termasuk bismillah. Masuk ke toilet gimana? Nah Allahumma ini a'udzubika mina hubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki dan setan betina. Awas, di WC itu ada setan laki, setan betina itu. Nah, maka berdoanya Allahumma ini a'udzubika mina hubusi wal khaba'is, dari kejahatan-kejahatannya itu. Di situ tidak pakai bismillah, tidak. Misalnya masuk ke WC bismillahirrahmanirrahim, tidak, tapi bismillah, di mana Allahnya ada. Allahumma itu adalah tulisan ya Allah, Allahumma, kan Allahumma. Nah mimnya yang di akhir kalau diawalkan menjadi ya, makanya terjemahan Allahumma artinya apa? Ya Allah. Saya ulangi, Allahumma artinya ya Allah, mimnya kalau didepankan menjadi ya Allah. Nah kalau ianya dikeakhirkan menjadi mim, jadi Allahumma. Ada bismillah tidak ada di situ? Tidak ada, tapi itu namanya bismillah. Saya ulangi, ada yang harus bismillah dengan ucapan bismillah, saya mulai nabung. Nah bismillahirrahmanirrahim, jelas ada bismillahnya. Ada juga bismillah, tidak nampak bismillahnya, tapi pakai nama Allah. Contohnya masuk WC tidak bismillah, tapi bismillah, ya.
Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, kalau mau hubungan suami istri, Allahumma janibnas syaitan wa janibnas syaitan fi ma razaqtana, tidak bismillah. Misalnya kita tidak, yang ada Allahumma. Nah, itu namanya bismillah. Jadi saya ulangi, ada bismillah, ada bismillah. Nah, kemudian yang dimaksud hadis yang tadi, kalau tidak dengan bismillah, maka ada juga tidak redaksinya itu, tapi tetap bismillah, akan beruntung, baik yang jelas-jelas pakai redaksi bismillah atau bismillah dengan nama Allah. Allahumma kan dengan nama Allah, ya. Nah, yang ketiga, nah, ucapan salam gimana nih? Dijawab atau tidak misalnya. Nah, jadi kalau kita assalamualaikum dimulai dengan salam, ya. Misalnya sampai saya pernah tahun berapa ya? Kalau tidak salah tahun 70-an, tahun 70-an. Ada seorang pejabat langsung begitu naik mimbar, apalagi tidak pakai kopiah lagi ya. Nah, lalu langsung saja pidatonya, nah hampir bubar semua karena tidak pakai assalamualaikum, ya. Nah, mari kita lihat, ada yang pakai assalamualaikum, ada yang tidak. Nah, khutbah Jumat pakai assalamualaikum tidak? Nah, ketika naik assalamualaikum kan, kemudian adzan, setelah adzan itu kemudian bicara pakai assalamualaikum tidak? Tidak, tapi puji-pujian, alhamdulillahilladzi, nah ya, hadana liada atau innal hamdalillah. Nah, tapi salam di mukadimahnya. Nah, sekarang Rasulullah SAW memberitahukan, tapi ada salam yang tidak usah dijawab juga. Ada salam apa? Nah, ada salam liko, itu harus dijawab. Saya ketemu dengan Pak Haji Soleh di jalan, assalamualaikum, itu namanya salam liko, salam ketika bertemu. Nah, mengucapkan dan kemudian dijawab. Nah, kemudian salam ta'abud, salam ibadah. Contohnya ketika sedang begini, innaka hamidum majid, kemudian doa minta dijauhkan azab kubur, doa minta surga, doa dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas, assalamualaikum boleh, assalamualaikum warahmatullahi boleh. Kebanyakan hanya dua itu. Kalau Abu Dawud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jarang kan yang kedengar assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu Tirmidzi. Tapi ada juga assalamualaikum, assalamualaikum. Benar juga itu ketiga-tiganya. Nah, ketiga-tiganya benar. Boleh setelah tahiyat assalamualaikum, assalamualaikum, benar. Tapi kalau kata bahasa Pak Haji Soleh mah teuing-teuingna kan sakit mah, ya. Nah, yang menengah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Abu Daud hebat lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya tidak usah dijawab. Kalau saya dengan berhadapan dengan Pak Haji Soleh, assalamualaikum, kata Pak Haji Soleh waalaikumsalam, tidak ada jawaban. Itu namanya salam ta'abudi, salam ta'abudi. Nah, kemudian kalau dalam forum yang diwajibkan itu hamdalah. Apa artinya hamdalah? Ucapan alhamdulillah. Apa sebabnya? Salam. Makanya Nabi mengatakan, kalau engkau datang ke satu majelis, ucapkan salam. Misalnya ada pengajian, masuk aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diterima kan? Nah, setelah naik mimbar tak usah salam lagi, kecuali kalau masuknya tidak mengucapkan salam. Nah, jadi jangan begini, misalnya kita ketemu dalam undangan, ketemu dengan Pak Haji dengan siapa saja, assalamualaikum, lalu masih di dalam ketemu lagi, assalamualaikum. Enggak, cukup satu kali. Nah,
Kalau kita dalam mengadakan pengajian lalu ingin bicara, begitu awal kita sudah mengucapkan salam, maka tidak usah lagi ada ucapan salam, karena tadi sudah banyak gambarannya. Seperti kalau kita sedang di dalam suatu ruangan, tidak usah setiap ketemu kita salam kalau sudah ada di situ, seperti itu ya. Nah, kemudian apa kaitannya? Ya, kaitannya berdasarkan tadi ada salam ta'ambudi, ada salam liko. Nah, jadi kemudian yang pertama saya ulangi, ada bismillah, langsung redaksinya bismillahirrahmanirrahim, saya niat nabung. Nah, ada bismillah, contohnya kalau kita masuk WC atau apa yang dimulai dengan Allahumma sama. Lalu niat Pak Haji dengan tadi, dengan langsung ini fardu, tapi tidak niat yang khusus. Sesungguhnya Pak Haji sudah ada dalam hati itu niat, hanya tidak diucapkan. Sah menurut Rasulullah SAW, karena niat sungguhnya ada di dalam hati. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barangkali yang lain. Berarti kalau di sini, kalau perpustakaan di sini atau di kantor Pak Haji? Pak Haji Soleh? Perpustakaan di sini atau di kantor? Nah? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau bisa kutubus kita ada. Terjemah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kemudian Sunan Ahmad, kemudian juga Al-Muwatta Imam Malik, bagus. Kumpulkan di situ. Tafsir sudah dipesan zaman Haji Yahya kepada saya, itu tentang apa? Tentang tafsir Ibnu Katsir. Nah, kami silakan yang lain, Pak Haji Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, ini mengenai haji ya. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatunya, jika kita ingin makan sesuatu itu harus tahu ilmunya katanya. Namun ada di antara kita barangkali Pak yang mau berangkat haji tapi dia belum tahu ilmunya. Mungkin dia belajar di KBIH, kalau ikut KBIH dengan manasik-manasik seperti itu tujuannya kan untuk memberikan pedoman bagi calon haji untuk melaksanakan ibadah haji barangkali. Tapi ada juga yang belum paham banget gitu. Jadi untuk pribadinya sendiri, pribadinya dia belum paham sekali. Jadi hanya ikut-ikutan. Dan yang orang seperti ini tuh bagaimana Pak Ustadz? Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, maka ibadah kita atau pekerjaan kita itu adalah sia-sia gitu. Jadi mohon penjelasannya bagaimana semestinya kita itu untuk melakukan sesuatu khususnya untuk ibadah haji ini. Karena waktunya sekarang singkat nih, apalagi kalau loter pertama tanggal 13 Mei sudah berangkat. Nah ini belum paham sekali gitu Pak Ustadz, apakah nanti di sana itu dia akan tersat atau cukup dengan ikut-ikutan dari KBIH yang dia ikuti gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga baik pertanyaan ini. Ibu sekalian, kalau sekarang akan nekat berangkat, yang penting ikuti pembimbing. Kalau memang yang cadangan tapi berangkat, kalau yang tidak cadangan kan dipersiapkan dulu. Tapi sekarang karena kuota banyak, masih ada cadangan. Ada yang sakit kan dilewat, ada yang hamil dilewat, kemudian ada yang belum siap dilewat. Akhirnya tersisa kuota itu. Yang cadangan dibawa, belum siap sudah harus berangkat. Ternyata tidak ada satu kali pun penataran. Yang penting kalau betul mau, ikuti pembimbing, sehingga ibadah jangan sendiri tapi bersama-sama. Hanya alangkah baiknya, baik yang akan berangkat haji atau masih lama atau kita tidak tahu kapan, mempelajari itu. Nah, sehingga kita ini tentang kapan hajinya kita sudah siap.
Itu yang paling bagus. Ketika pas tahunnya dimantapkan lagi. Ini istimewa. Nah, sekarang kalau kita menginginkan agar orang itu siapnya lebih awal, maka kita persiapkan dari awal. Walaupun kita baru niat, ya udah pelajari saja semua buku-buku segala, tanya terakhir baru dalam kajian persiapan tahunnya. Nah, yang menarik, saya datang ceramah di sebuah bank, di sebuah kantor ya. Saat itu yang muda, Pak Haji Wahyu, ada yang mau ibadah. Teman-temannya Pak itu menggunjing terus ya. Ente mau haji, sholat saja nggak benar. Biar nanti mudah-mudahan saya bisa mulai dari haji. Nah, hal yang semacam ini jangan dilarang. Silakan haji dulu, nanti siapa tahu mulai dari haji yang lainnya bisa dibereskan belakangan. Jadi jangan nanti mau saya sukses dulu saumnya, sukses dulu sholatnya. Nah, jangan-jangan nanti jadi kurang semangat. Mumpung semangat, sudah jadikan saja pembinaan lama. Kemudian saya ternyata bagus juga walaupun diketawain oleh yang lain, tidak pantas kamulah jadi haji. Oh, bukan seorang dua orang, tapi jawabnya mudah-mudahan saja jadi ini. Nah, pulang dari situ getolnya bukan main, dermawannya bukan main. Satu masjid akan dibangun sampai biar semennya saya semua. Bayangkan seperti itu dalam dermawannya. Kemudian dalam sholatnya, dalam segalanya, sampai beberapa kegiatan diikuti, berarti dimulainya dari haji. Hanya akan lebih baik lagi urutannya betul-betul dimina dari awal, sholatnya, zakatnya, saumnya. Ketika haji semuanya sudah lebih lengkap, karena haji itu rukun Islam yang kelima. Insya Allah Pak Haji dengan seperti itu. Yang penting kalau mendadak karena cadangan bisa berangkat, ikuti saja, kuntit saja selamanya bersama dengan para pembimbingnya. Insya Allah ini pun akan bisa dilaksanakan. Hanya idealnya persiapan lebih awal. Barangkali itu tidak terasa kita sudah pukul berapa. Senang sekali tanya jawab ini. Kalau nanti mah Pak Haji Soleh setengah jam ya, lebih bagus ya, lebih banyak tanya jawabnya, lebih enak gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam kebaikan, sehingga kajian-kajian tanya jawab bisa lebih panjang. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, masjid yang sangat banyak berkesan dan membekali kita dari Allah lewat kajian-kajian, berilah kepada kami keluarga sakinah, mawadah, warohmah, dan tambahi ilmu yang bermanfaat untuk keselamatan dunia akhirat. Juga limpahkan pada kami rezeki yang baik, yang luas, yang baik, yang halal untuk ibadah. Tak pernah bosan mohon kesehatan lahir batin, sehingga akal dan pikiran kami betul sehat, sehingga kami ini bisa memilih terbaik yang ditawarkan Allah, yang dicontohkan Nabi, dan kami semua bisa meraih ibadah haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.